ما بارها اعلام کردیم که جمهوری اسلامی ایران خواهان افزایش تنش نیست، خواهان جنگ نیست. اگرچه ما از جنگ نمی‌ترسیم، همه جور آمادگی کامل داریم. Dengar kabar Amerika bantu Australia dan Israel, Iran nyatakan siap perang bantu TNI di Gaza. دشمنان چه رژیم صهیونیستی چه ایالات متحده آمریکا در مقابل اون چه که نسبت به ایران Di tengah abu dan reruntuhan yang membalut langit jalur Gaza, percikan api dari konflik regional kini menyulut kobaran geopolitik global yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dalam perkembangan terbaru yang mengguncang dunia, Amerika Serikat secara resmi mengumumkan pengerahan kekuatan gabungan ke Timur Tengah dan Indo-Pasifik guna memperkuat sekutu-sekutunya, Israel dan Australia. Sementara itu, Iran dalam langkah dramatis menyatakan akan turun tangan secara militer mendukung pasukan TNI yang kini aktif dalam misi kemanusiaan dan stabilisasi di Gaza. Situasi ini telah mengubah wajah perang regional menjadi krisis global berskala penuh yang mengingatkan dunia pada dinamika perang dunia. Setelah Dewan Keamanan PBB mengalami kebuntuan akibat veto dari kekuatan besar, Indonesia dengan dukungan Liga Arab dan OKI meluncurkan misi militer kemanusiaan di Gaza. Misi yang awalnya bertajuk Operasi Pelita Nusantara itu bertujuan mengevakuasi warga sipil, membuka jalur kemanusiaan, serta menghentikan serangan indiskriminatif yang ditujukan pada infrastruktur sipil. Namun, di mata Israel dan sekutunya, kehadiran TNI bukan hanya bentuk solidaritas kemanusiaan, melainkan intervensi militer de facto. Israel memperingatkan bahwa setiap entitas bersenjata non-Israel di jalur Gaza akan dianggap sebagai ancaman militer. Meskipun TNI menahan diri dari konfrontasi langsung, beberapa insiden kecil di Khan Yunis dan Rafah menunjukkan bahwa eskalasi tak terhindarkan. Gedung Putih, dalam pernyataan resmi yang disampaikan oleh Presiden Kamala Harris, menegaskan bahwa Amerika Serikat tidak akan tinggal diam ketika sekutunya, Israel dan Australia, diancam oleh kekuatan yang tak sejalan dengan tatanan dunia berbasis aturan. Bantuan militer ini bukan hanya simbolik. Amerika telah mengesahkan paket darurat senilai 65 miliar dolar untuk bantuan persenjataan dan dukungan logistik kepada Israel dan Australia. Dalam pidato menggelegar dari balkon Masjid Agung Qom, pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Khamenei, menyatakan bahwa setiap peluru yang ditembakkan ke pasukan TNI di Gaza adalah peluru yang akan dibalas oleh Garda Revolusi Islam. Iran mengumumkan pembentukan aliansi militer informal yang dinamakan Poros Keadilan Global, mencakup Iran, Suriah, Hizbullah, dan kini, secara simbolik, Indonesia. Meski Indonesia sendiri belum menyatakan aliansi militer resmi, Iran mengklaim bahwa pertahanan atas TNI adalah kewajiban moral dan religius. Sementara kekuatan militer bersiap, perang lain juga berlangsung di balik tirai. CIA dan Mossad dilaporkan telah meningkatkan operasi pengintaian terhadap pejabat dan perwira tinggi TNI yang aktif di Gaza. Sebuah laporan bocoran dari Al Jazeera mengungkap bahwa unit siber Israel telah berusaha menyusupi komunikasi satelit milik Indonesia dengan tujuan memetakan pergerakan logistik TNI. Sebagai balasan, Badan Intelijen Negara, BIN, dan Iranian Quds Force dikabarkan melakukan operasi balasan di Lebanon dan Yordania untuk membongkar jaringan logistik intelijen Israel Amerika. Konflik ini tak lagi sekadar soal tanah Gaza, ia telah berubah menjadi benturan ideologi, kepentingan energi, dan pertarungan citra kekuatan global. Di Rafah, suara ledakan menggema. Di Tel Aviv, sirene serangan udara kembali meraung. Di Jakarta, rakyat Indonesia turun ke jalan dalam solidaritas damai, sembari menyaksikan sejarah bergulir. Dunia kini tak lagi bisa berpaling. Perang belum dimulai sepenuhnya, tapi ia telah hadir di setiap ruang diplomasi, layar radar, dan hati rakyat dunia. Indonesia, setelah seruan dunia internasional yang lelah dengan veto Dewan Keamanan PBB, meluncurkan Operasi Pelita Nusantara, sebuah misi militer kemanusiaan terbesar dalam sejarah negeri ini. Sejak misi perdamaian di Kongo, tahun 160-an. Sebanyak 12.000 personel TNI dari 3 matra dikerahkan ke Gaza, didukung kapal-kapal rumah sakit, logistik, dan UAV taktis. Tujuannya sederhana namun ambisius, membuka jalur kemanusiaan, menghentikan penembakan terhadap warga sipil, dan mendorong gencatan senjata sejati. Namun niat baik itu berujung ancaman. Israel menyatakan kehadiran pasukan bersenjata asing tanpa izin di Gaza sebagai tindakan permusuhan. Bentrokan terbatas pun terjadi. Satu drone Israel ditembak jatuh oleh Arhanud TNI di Rafah, sementara Israel mengklaim menembak kendaraan logistik Indonesia yang berdekatan dengan fasilitas Hamas.
Tak lama setelah Amerika mengumumkan pengerahan, Iran menjawab dengan nyaring dan mengejutkan. Dalam pidato televisi nasional, Ayatollah Ali Khamenei mengumumkan bahwa Iran akan mendukung TNI di Gaza secara militer dan strategis. Kami tak akan membiarkan pasukan Islam dari timur jauh dipermalukan oleh kekuatan penjajah. TNI adalah tameng umat. Iran akan berada di sisi mereka. Pagi hari tanggal 19 April, Gaza diguncang serangan udara Israel ke kamp pengungsi Al-Bureij yang menyebabkan puluhan korban sipil. Sebagai balasan, TNI meluncurkan drone tempur Mel Elang Hitam, menargetkan tank Merkava Israel yang bergerak ke Rafah. Sementara perang terbuka menghantui dunia, perang bayangan telah berlangsung. BIN dan Quds Force Iran menjalankan operasi Bayangan Nusantara, menyusup ke wilayah perbatasan Irak-Suriah untuk menghancurkan jalur pasokan Israel dan RCS ke utara Yordania. Operasi ini melibatkan 40 personel elit Indonesia dan 120 dari Iran. Mereka berhasil menanam 3 alat peledak di jalur kereta pasokan logistik NATO ke Suriah, menghentikan pergerakan senjata selama 5 hari. Namun 2 agen Indonesia tertangkap, salah satunya adalah Mayor Infekur Sandika Mahardika, yang kini ditahan Mossad di Haifa. Negosiasi rahasia mulai berlangsung antara diplomat Indonesia dan Swiss untuk pembebasan mereka. Sejak awal April 2025, Indonesia mengirimkan kontingen perdamaian TNI ke Gaza melalui jalur mandat multinasional yang disahkan oleh Sidang Darurat Majelis Umum PBB. Operasi yang dinamai Merpati Emas ini bertujuan sebagai misi kemanusiaan dan perlindungan sipil, menyusul meningkatnya agresi militer Israel ke wilayah sipil dan laporan pelanggaran HAM berat. Namun, yang semula bertujuan sebagai misi non-tempur berubah drastis dalam hitungan hari. Serangan udara tanpa identitas menimpa salah satu pos logistik TNI di Khan Yunis, menewaskan 7 prajurit dan mencederai puluhan lainnya. Jakarta murka. Presiden Indonesia dalam pidato darurat menyatakan, "Setiap tetes darah prajurit kita di tanah asing adalah harga dari keberanian. Kita tidak akan mundur." Merpati Emas berubah dari misi damai menjadi perisai bagi yang tak bersenjata. Minggu ini, Menteri Pertahanan Amerika Serikat, Jenderal Gregory Holtz, menyatakan bahwa Washington akan mengaktifkan komando gabungan bersama Australia dan Israel. Langkah ini terjadi usai penyerangan terhadap basis militer Israel yang diduga dilakukan oleh milisi pro-Iran dan Hamas dengan dukungan teknologi drone canggih. Australia mengirimkan kapal induknya HMS Endurance ke Laut Tengah, sedangkan ACS mengerahkan USS Theodore Roosevelt untuk mendukung operasi udara terbatas di sekitar Sinai dan Tel Aviv. Pernyataan ini langsung diartikan oleh dunia sebagai Amerika dan sekutunya siap menghadapi kekuatan siapapun yang menghalangi dominasi Israel di Gaza.